Bapak Ibu para mentor, apa kabar? Ketemu lagi di video yang kedua, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pasti suka buang sampah ya. Nah, tahu nggak Bapak Ibu kalau kita buang sampah itu akan kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir. Menarik sekali, ada satu kejadian di tahun 2019, di tempat pembuangan sampah akhir di Makassar terjadi ledakan yang begitu besar. Dari mana petasan? Bukan. Diduga adalah karena cuaca yang begitu panas dan gas metana yang terbentuk akibat sampah-sampah organik yang tersimpan di sana menciptakan ledakan yang begitu besar. Ternyata pernah kejadian juga sebelumnya di tahun 2005 di Jawa Barat. Dan mengerikannya adalah ledakan itu mengakibatkan tanah longsor, sampah-sampah itu longsor, dan menghabiskan 2 desa. Kita perlu tahu penyebab dari kejadian-kejadian tersebut supaya apa? Supaya kita bisa menghindarinya. Supaya tidak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti itu. Nah, sama dengan anak-anak muda. Bagaimana dengan anak muda? Kalau anak-anak muda meninggalkan gereja atau tidak suka dengan gereja atau ada yang mengganjal dalam perasaan mereka tentang gereja, kita perlu cari tahu. Menurut Bapak Ibu, nah kita diskusikan ya. Silahkan Bapak Ibu diskusikan 2 pertanyaan ini bersama dengan teman-teman Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 5-7 menit. Kemudian nanti Bapak Ibu boleh pause video ini untuk menyediakan waktu untuk diskusi dan bisa dilanjutkan lagi ketika Bapak Ibu selesai berdiskusi. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut Bapak Ibu, apa sih yang menyebabkan anak muda meninggalkan gereja atau nggak mau datang ke gereja lagi atau bahkan nggak mau datang ke tempat di mana Bapak Ibu melayani mereka? Yang kedua adalah biasanya apa sih yang membuat mereka tidak mau terlibat dalam pelayanan di dalam gereja? Silahkan Bapak Ibu boleh pause video ini untuk diskusi bersama-sama. Bagaimana diskusinya Bapak Ibu? Moga-moga seru ya, dan moga-moga kita bisa menggali cukup dalam supaya kita bisa mendapatkan akar permasalahannya. Nah, ada sebuah buku yang berjudul You Lost Me yang dibuat oleh Barna Research Group di Amerika Serikat yang mencoba menggali salah satu penyebab dari kenapa anak-anak muda meninggalkan gereja. Menarik, di sana dicatat ada beberapa temuan yang cukup menarik menurut saya. Karena yang pertama, gereja membosankan. Ada juga yang mengatakan bahwa para pemimpin Kristen tidak menerima keraguan kaum muda tentang apa yang tertulis dalam Alkitab. Hal lain mengatakan bahwa para pemimpin Kristen terlalu protektif. Dikatakan juga bahwa anak muda tidak menemukan siapa yang mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari untuk dijadikan teladan. Ya Bapak Ibu, penelitiannya di Amerika Serikat, tapi kita bisa evaluasi apa yang terjadi di Indonesia. Apakah seperti itu juga terjadi di Indonesia? Apakah seperti itukah penemuan-penemuan ketika Bapak Ibu tadi berdiskusi dalam kelompok? Ya, ini menarik. Dari Barna Group juga mengatakan, David Kahneman mengatakan bahwa masalah ini usia 18-24 tahun adalah usia yang rentan, di mana itu menjadi lubang hitam buat gereja. Hilang anak-anak muda di usia tersebut dari gereja. Intinya sebenarnya cuma satu, yaitu kurangnya pemuridan. Tidak ada pemuridan yang menolong mereka bertumbuh, yang menolong mereka terlibat, yang menolong mereka melihat adanya tujuan dalam hidup mereka sehubungan dengan peran mereka di gereja, peran mereka sebagai orang-orang percaya. Menarik Bapak Ibu ya. Nah, dari situ dikatakan bahwa ada 3 tipe dari orang-orang yang hilang itu. Kita lihat satu-satu. Tipe yang pertama adalah tipe pengelana. Nah, mereka itu adalah orang yang tidak terlibat lagi kepada gereja, tapi masih ngakunya Kristen, masih ngakunya orang percaya. Ya, saya nggak mau datang lagi ke gereja, tapi saya masih saat teduh, saya masih berdoa, kalau makan masih berdoa. Itu contoh kira-kira dari para pengelana. Ya, dia tidak tertarik lagi dengan gereja. Mungkin persekutuan-persekutuan kecil-kecil dia masih datang. Ya, ada contohnya dari pemuda yang kaya di Matius 19 ayat 16-22. Bapak Ibu ingat kisah itu ya, ada seorang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, saya sudah lakukan semuanya, hukum-hukum Taurat saya sudah lakukan, kurang apa lagi yang harus saya lakukan? Tuhan Yesus bilang, jual semua hartamu, ikut aku. Dan kemudian pemuda itu, nggak tertarik deh dengan hal tersebut karena dia bingung, sedih karena begitu banyak hartanya. Nah, ada hal-hal yang dia mau ikutin, ada aturan-aturan yang berlaku yang dia mau ikuti, tapi ada bagian-bagian yang lain dia nggak mau, sehingga itu membuat dia tidak nyaman, tapi dia masih merasa, ya saya ini sudah ikut, tapi ternyata tidak penuh.
Nah, mungkin ada ganjalan-ganjalan seperti itu yang muncul dalam kehidupan di anak-anak muda yang sedang kita layani. Bapak Ibu bisa cari lagi contoh-contoh lainnya dari tipe pengelana. Tipe yang kedua adalah tipe anak yang hilang. Waduh, kita semua tahu cerita tentang anak yang hilang ya Bapak Ibu ya. Ini adalah tipe orang yang sudah kehilangan imannya. Dia tidak percaya lagi tentang Tuhan. Boro-boro bukan hanya sekedar tidak datang ke gereja dan tetap mengaku Kristen. Ini sama sekali tidak menjadi orang percaya. Keluar dari kepercayaannya. Kemudian tipe yang ketiga Bapak Ibu, tipe yang ketiga adalah orang buangan. Waduh, ini kasihan dari judulnya Bapak Ibu ya. Orang buangan ini masih punya iman Kristen, masih datang ke gereja, mungkin masih terlibat dalam pelayanan, tapi bingung antara budaya yang ada di gereja dengan budaya yang ada di luar. Masih bingung dia, apakah ini dengan dua hal ini adalah dua dunia yang berbeda sama sekali. Nah, dia masih galau, dia masih bingung. Ya, tugas kita ya melihat apakah anak-anak muda di sekitar kita ada di antara tiga kelompok ini. Yang mana menurut Bapak Ibu yang paling banyak? Silahkan Bapak Ibu boleh diskusikan dulu dalam kelompok, mungkin sekitar 3 menit. Pause video ini, kemudian bisa dilanjutkan lagi setelah selesai diskusinya.